Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KFC, kali ini kita lagi di daerah Purworejo, Kutoarjo. tepatnya di Kutoarjo, Kutoarjo. bersama sang maestro lukis gaib Mas Danang Jaya. Kita lagi berada di kediamannya Bapak Ismianto. Ismianto di Kutoarjo. Terus Pak Ismianto ini punya hajat untuk Melukis memvisualisasikan tempat ini, Pak. kediamannya ya Pak ya. Badannya. Oh, Pendampingnya Ya. Pak Is. oh pendampingnya Oh, Pak Iis. Oh gitu. Karena ada mungkin kejadian-kejadian yang itu Pak, sehingga kok pengen apa Ya. pengen divisualisasikan itu. Karena penasaran saja setelah saya ziarah ya tempat mbah-mbah saya kan, kok rasa badan kayak gimana, sok ngimpi gimana, makanya saya pengen ngerti sesungguhnya bagaimana. Oh itu setelah jenengan itu ziarah ke tempatnya Ya Simba, ya kakek-kakeknya ya, leluhur lah leluhur gitu lah, ya. ya. Itu terakhir dari kemana Pak jenengan Pak? Di Sragen, Pak. Sragen tepatnya di Mojo Wetan. daerah Mojowetan, berarti Surakarta ya Pak? Sragen, Oh, Sragen ya? Sragen. Nah salah satu hal yang membuat Bapak ini merasa aneh itu apa? Salah satunya contohnya pengalaman spiritualnya atau pengalaman ada Ya. interaksi sama gaib atau gimana? Saya sih tidak pernah interaksi sama gaib, cuma pada waktu itu saya pernah marah sama orang, tak gebrak orangnya kesurupan. Nah, saya itu bingung, sempat saya dituduh yang wah kamu bawa, nah, makanya saya tuh bingung lah, saya tuh nggak pernah mainan barang seperti itu yuk ke tempat mana ya nggak pernah. Oh itu salah satu Iya. kejadian yang membuat Bapak jadi Iya. penasaran itu ya. Iya. Makanya orang pada ngomong, makanya saya ingin tahu sebenarnya bener nggak tahu gitu. Oh, maksudnya pendamping gaib itu bisa jadi diasumsikan leluhur atau apa? Iya, gitu? iya. Oh, iya. Mungkin seperti itu. Karena setelah jenengan itu ziarah ke leluhurnya jenengan itu ya, Iya, terus mengalami banyak kejadian aneh. iya. Kalau dalam keluarga Pak, dalam keluarga misalkan anak istri Biasa saja, Pak. biasa saja. Iya. Tapi sebelumnya nggak kayak gini ya Pak Is? Enggak, belum pernah ya. Itu sebelum saya marah sama orang, ya sih nggak niat gitu kok. Orangnya langsung kesurupan gitu. Yuk, ya yang nambah nih bilang wah ini yang bawa, nah saya bawa apa Pak? Saya kan, saya aja badan saya kayaknya nggak bersih lah kayaknya istilahnya. Karena tiap hari mandi kan, bisa 2 kali sehari mandi. Kalau yang Sragen itu dari orang tua Pak Is yang Ibu saya, dari ibu. Oh, ibu Iya. Sragen. Yang Kutoarjo yang bapak. bapak. Oh, asli memang Kutoarjo sini dari mana Pak? Kalau bapak saya orang Kemiri aja. Oh, Kemiri. Ya. Kalau dari hal mimpi, pernah ada mimpi-mimpi yang aneh yang Ya pernah mimpi, cuma ditekani sama Simba minta kopi. oh gitu. Ya cuma saya kan belum pernah, nggak tahu kalau itu Simba yang saya belum lahir, kata belum dicetak itu kan, nggak gitu ngalamin ya. kan. Nggak Setelah ngalami simbah-simbahnya. ya setelah saya sama Mas Soter digambar, saya tunjukkan sama ibu saya, ben ini siapa sih Bu? Nah ini Mbah Buyutmu. Lah kok kowe iso ngerti saka ndi putun wong kowe iki urung lahir, aku urung bojo, kamu sudah. Nah itu. Oh gitu. Iya, setelah Iya. itu saya aja masih kecil, nama ini Mbak Simba ini. Tapi ibunya itu membenarkan Ya, masalah membenarkan hasil dari ya, visualisasi itu tadi ya. Soalnya ibu saya yang mengalami waktu Oh, sama iya. Mbak Buyut, ibu saya itu masih SD kelas 5. Nah, menurut ibunya dulu buyutnya itu sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama itu atau gimana? Kalau dulu itu kerjanya di keraton itu, Di keraton. Di daerah di Solo, keraton Solo. Solo, Mangkunegaran gitu. Ya cuma di keraton apa ya nggak tahu, gitu aja. Jadi kalau dari Sragen jalan sampai Solo itu, Dari Sragen. ya jalan. Oh dulu. Ya dulu jalan kaki itu. Ya, kalau dulu kan belum ada pesawat. Iya. Sekarang pun udah ada pesawat itu nggak bisa dinaiki kalau dari Sragen Ya, sampai Solo. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi
Bapak ini malam ini itu minta tolong sama Mas Danang untuk ibaratnya memvisualisasikan yang ada di Bapak ini pendampingnya sebenarnya apa dan siapa gitu ya. Iya. Ya, gitu. Terus kira-kira itu Mas Danang, kalau pas ngobrol-ngobrol seperti ini itu ada reaksi-reaksi ibarat energi gaib yang itu nggak ketika beliau ini menyebutkan leluhurnya kayak gitu. Ya, kalau saya kadang-kadang kalau ini belum ya, tapi nanti biasanya setelah kita Mulai ya. berkomunikasi seperti ini, nanti kita jawab. Biasanya kan saya minta kalau untuk apa? Untuk melukis pendamping dari leluhur kita minta nama beliau sama binnya siapa. Oh gitu. Karena untuk kita mencari leluhur dari leluhurnya dia. Jadi biar nggak salah nanti kita kirim doanya itu. Oh, iya. Dan siapa tahu dari kita nanti minta bin, misalnya Pak Ismi atau bin siapa, nanti beliaunya berkenan untuk menunjukkan hadir ya lah, hadir. gitu. Tapi semampu saya untuk menembus ke dimensi mereka. Oh, iya. Karena untuk menembus ke mereka itu kan kita juga butuh energi. Energi Dan beliaunya berkenan atau tidaknya nanti. untuk di Tapi lukis itu ya. memang dulu pada waktu saya menggambar Pak Is ini dulu memang beda dengan yang sekarang. Karena dulu Pak Is untuk hal-hal seperti ini memang belum terasa sekali nih Pak Anggi. Iya. Masih awam. Dan saya aja mencoba untuk menggambar itu semampu yang saya tangkap. Oh. Tapi setelah mungkin Pak Is melakukan perjalanan ini dan mulai kebuka, akhirnya mungkin akan ada muncul leluhur yang lebih tua lagi atau lebih dominan lagi Gus. Berkemungkinan Iya, seperti itu ya. Iya. Karena kan ibaratnya kalau kita lama nggak sowan sama orang tua, sama saudara kita, mungkin mereka jauh dengan kita. Tapi setelah kita ingat, kita ngabekti, mungkin mereka akan menunjukkan, oh iki putuku, oh iki keluargaku. Nah mungkin ini waktunya Pak Is mulai kebuka. Karena dulu memang saya pernah melukis Pak Is itu memang Pak Is kurang ya Pak, kurang yakin gitu. Tapi setelah perjalanan waktu mungkin Iya. Pak Is Tapi mulai- setelah ditasekan sama ibunya itu Iya. ternyata ibunya membenarkan bahwa karena ibunya itu kan pernah menangi gitu kan. Setelah mungkin. pernah mengalami atau melihat ibaratnya sosok buyutnya itu Iya. ya. Dan ini kok saya juga tadi kaget Gus, Iya. karena sudah lama nggak pernah bahas tentang leluhur Pak Is. Kita kalau sama Pak Is itu kadang-kadang cuma bedah misteri di mana gitu ya Pak ya, di daerah mana nanti Oh temannya Pak Is. termasuk kru. Bukan. Jadi saya sama Is kenal udah lama. Tapi kadang-kadang kan Pak Is punya teman minta bantuan. Oh, gitu. Misalnya di daerah kemarin di Birgelan gitu Pak. Di Birgelan ada teman punya misteri ini, kita coba bantu sana. Pak Is yang ngantar sana gitu. Dan alhamdulillah yang terakhir kemarin di Karangluas ya Pak. Iya, Di situ ada makam, kita dimintain tolong oleh salah seorang kepala desa. Dan kita nggak sebut namanya, di desa itu anak-anaknya itu ada yang mungkin agak indigo gitu, sering kesurupan gitu, dan tidak tahu kenapa kok anaknya sering kayak gitu. Akhirnya kita coba berinteraksi dengan daerahnya Pak Lurah itu, kita dapat tunjuk ternyata di depan depan kantor desanya itu ada makam memang yang benar nggak terawat, Oh, padahal gitu. di seberang jalan persis. Dan selama ini memang terlupakan. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita cek yang selama ini masuk ke raganya anaknya itu yang menjaga makam yang nggak dirawat itu. Akhirnya terkuak. Akhirnya di situ terkuak. ya, sumbernya dari Dan situ. kayaknya yang saya terakhir dapat informasi dirawat akhirnya sekarang. Makam Makam itu ya. di depan balai desa persis itu. Nah gini, Mas Danang, ketika seseorang ada yang meminta kayak gini kan, minta untuk digambarkan pendampingnya, divisualisasikan pendampingnya, bisa jadi itu ibaratnya yang datang leluhur. Ada kemungkinan nggak yang datang itu malah justru makhluk yang buruk? Banyak Gus, banyak. Selama ini kan makanya saya sering minta kepada teman-teman saya yang mau saya lukis, saya minta pertama keikhlasannya dia, baik buruknya apa yang nanti yang mau keluar Hasilnya itu hasilnya. ya. Dan saya memang kadang-kadang kalau saya dimintain jalan tolong untuk melukis itu saya minta waktu kadang-kadang.
kalau saya belum kenal sekali karena saya harus memilah-milah. Setiap manusia itu kan kadang-kadang punya nuansa. Kalau orang Jawa bilang kan ada sawan itu sawan baik dan sawan buruk yang kadang-kadang kita bawa dari misalnya perjalanan atau dari suatu tempat yang kita nggak tahu, dan kita kan seperti magnet, mereka menempel. Nah, tugas saya kan setelah kita misal bertemu dengan orang yang baru saya kenal, saya harus bisa memilah-milah ini leluhur, dari genetis leluhur atau kodam